Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan judulnya adalah Waspada Berhala Modern. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam sorga, kami mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus. Bila mana kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, biarlah Roh Tuhan akan membimbing kami untuk melihat lebih dalam dan melihat bagaimana kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Inilah doa kami mohon berkat dan tuntunan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang dan masih di dalam keadaan pandemi oleh karena virus corona. Dan beberapa di antara kita, bahkan mungkin masih banyak, lebih banyak lagi anggota-anggota jemaat kita dan gereja-gereja kita mengadakan kegiatan ibadah secara daring atau secara online. Dan itulah peribadatan kita sementara ini yang kita bisa lakukan. Dan pada Sabat pagi ini kita akan belajar tentang sebuah usaha kuasa kegelapan untuk memaksa orang untuk beribadah menjauh daripada ibadah yang kebenaran. Kita akan masuki Daniel pasal 3, bila mana kemarin kita sudah menyelesaikan Daniel pasal 1, pasal 2 tentang kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang menolong kita bertumbuh dalam iman dan mengalami kemenangan-kemenangan iman. Pada pagi ini saya akan mengutip Daniel pasal 3, cerita yang sangat populer tentunya, bagaimana beberapa orang di antara umat Tuhan yang disebut dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami ujian, tantangan, bahkan ancaman kematian. Bagaimana cerita itu berlanjut? Mari kita lihat mulai pada ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Saya mengajak kita untuk melihat ukuran daripada patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Pertama saya melihat bahwa ini patung terbuat dari emas yang tentu mengingatkan kita pada cerita pasal yang kedua di mana Raja Nebukadnezar diberikan penglihatan oleh Tuhan dan diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi Daniel bahwa apa yang dilihatnya itu yaitu patung yang terbuat dari beberapa logam yang diawali dengan logam emas di bagian kepala yang itu menunjukkan dirinya atau kerajaannya. Maka ini sebuah usaha daripada Raja Nebukadnezar karena dia melihat bahwa kerajaannya akan digantikan oleh kerajaan yang lain yang dilambangkan oleh logam yang berbeda, ya, perak, kemudian tembaga dan besi. Namun sekarang dia mau mengharapkan, dia merindukan bahwa kerajaannya menjadi kerajaan yang langgeng, ya, tidak terkalahkan. Nah itu sebabnya dia mau mendirikan sebuah patung yang terbuat hanya dari satu logam saja, logam emas. Saya berpikir inilah falsafah atau filosofi daripada Raja Nebukadnezar, mengapa dia membangun patung dari emas, ya. Lalu yang kedua adalah soal ukurannya. Ukurannya menarik sekali untuk dicermati bahwa kebanyakan patung yang mungkin mencoba melihat postur daripada manusia, ya, yang
secara ukuran porsinya barangkali ini agak unik ya. Karena 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya, ya, mungkin hasta bisa saja berukuran 45 cm ya. Tetapi saya tidak mencoba membandingkan ukuran hastanya, tetapi perbandingan antara tinggi dan lebarnya. Sudah bisa membandingkan ini 1:10 ya. Jadi bukan sebuah patung yang proporsional menurut saya. Kalau seorang manusia yang dibuat patungnya barangkali proporsinya itu adalah ya mungkin 1:3 ya, atau paling tinggi 1:4. Tapi ini 1:10, ini menjulang tinggi, kurus jadi ya. Nah, saudaraku sekalian, mengapa patung itu seperti itu? Mungkin banyak orang berkomentar, oh mungkin sebagian tertanam supaya patung itu bisa berdiri. Ada argumen seperti itu. Namun bagi saya melihat bahwa patung ini ukurannya 60 kali 6. Bila mana kita mendengar frase ini, angka 6, kemana pemikiran kita mau diarahkan angka 6 ini? Saya pikir bahwa ada banyak cerita yang menggunakan angka 6 ya. Misalnya saja orang-orang yang bergulat dengan bangsa Israel yang badannya besar-besar ya, termasuk Goliat yang bertanding dengan Daud, itu memiliki jari 6, saudaraku sekalian. Nah, dan yang penting bahwa juga manusia diciptakan pada hari yang ke-6 ya. Jadi kelihatannya kekuatan manusia ya, simbol daripada manusiawi itu ditunjukkan pada angka 6. Berarti kalau angka 6-nya bertambah ya, 60 kali 6 ini kekuatan yang luar biasa. Jadi ini yang mau ditonjolkan daripada Raja Babylon ya, Raja Nebukadnezar, bahwa kekuatannya melebihi daripada kekuatan lain manusia-manusia lainnya ya. Dan saudara ingat, angka yang model seperti ini kita temukan juga dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 13 kita menemukan kata ini yang jarang muncul, tetapi rupanya muncul dalam kitab Wahyu. Memang dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu seringkali dipelajari secara bersamaan karena di dalamnya sering kait-mengait ya. Dan angka itu seringkali sekarang diwaspadai ya. Banyak orang menggunakan waspada angka 66. Tapi tafsirannya banyak sekali yang ya asal-asalan, ya nyeleneh orang katakan sekarang. Karena untuk merujuk ke angka 66 tentu harus berfokus pada kisah-kisah Alkitab. Menafsirkan Alkitab itu harus bisa menafsirkan dirinya sendiri. Karena para penulis Alkitab yang menulis itu bukan sekedar mendapat sekonyong-konyong ilham dari Tuhan, tetapi para pembaca Alkitab itu adalah penulis Alkitab itu adalah pembaca Alkitab yang baik. Seorang pelajar Alkitab yang baik, pelajar tulisan-tulisan para nabi sebelumnya. Nah, itu sebabnya tidaklah mungkin bertentangan satu dengan yang lain ketika mengutip kata atau frase terkait dengan juga angka 6 ini. 666, waduh, angka yang jauh lebih besar, lebih banyak angka 6-nya. Maka itu adalah kekuatan manusiawi yang harus dilawan. Kekuatan manusiawi yang datang dari kekuasaan setan, yang menggunakan alat manusia untuk membawa manusia pada penyembahan berhala. Mengapa demikian? Tentu angka 666 juga merujuk pada angka 60 kali 6 yang juga dikutip dari Perjanjian Lama. Inilah salah satunya, yaitu Daniel pasal yang ke-3. Tinggi daripada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar untuk disembah itu ukurannya 60 hasta kali 6 hasta. Ya. Dan melihat ukuran ini, sangat mungkin orang dapat melihat dari kejauhan. Karena memang ada upacara yang segera akan dilangsungkan sebagai upacara pentahbisan. Pentahbisan patung itu, sehingga ada upacara yang sangat dibuat dengan sangat serius ya, dengan sangat rapi, dengan mengundang banyak orang, yaitu para
orang-orang pejabat penting, baik wakil raja, penguasa, bupati, penasehat, dan bendahara, para hakim, dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah upacara pentahbisan yang luar biasa. Saudaraku, kalau ada upacara-upacara pentahbisan gereja, ya, pentahbisan para pemimpin atau seorang hamba Tuhan, ini satu upacara yang penting. Demikian halnya cerita ini dibangun, ini satu pentahbisan yang luar biasa, sehingga diundang para pejabat di seluruh negeri itu. Saudaraku, lihat dalam beberapa ayat kita temukan menarik sekali, ada kata dalam ayat 4 dan juga ayat yang ke-6 dikatakan orang-orang yang dipanggil itu adalah dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ya, saya kutip dari ayat yang ke-7 dikatakan orang-orang yang dipanggil itu adalah dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Menarik sekali saudaraku sekalian, bila mana gereja kita dibangun oleh sebuah pekabaran yang datang dari Tuhan melalui kitab Wahyu, ya, melalui Yohanes kekasih, yang dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, pekabaran 3 malaikat, dan pekabaran itu adalah yang dibawa oleh malaikat yang terbang tinggi di langit dan membawa Injil yang kekal. Bukan Injil dadakan, saudaraku, Injil yang kekal, dan diberitakan kepada seluruh bangsa, ya, suku bangsa, bahasa, dan kaum. Jadi ini ada kemiripan dengan kitab Wahyu tadi. Ya, sekali lagi bahwa memang sering banyak kutipan-kutipan dari kitab Wahyu berasal dari kitab Daniel. Nah, jadi penyembahan berhala ini, penyembahan yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar, adalah yang melibatkan seluruh alam, seluruh dunia maksud saya, ya, seluruh dunia, seluruh warga yang tinggal di dunia secara dunia saat itu tentunya. Dan demikian juga di akhir zaman. Isu yang terbesar yang dikisahkan dalam kitab Wahyu, isu yang terbesar adalah masalah penyembahan. Orang akan dituntun, orang akan diajak, orang akan didorong untuk sebuah penyembahan. Demikian halnya sesungguhnya maksud Tuhan. Maksud Tuhan membawa banyak berkat, banyak mujizat, banyak tuntunan sesungguhnya untuk mengajak umat manusia mengarahkan kepada penyembahan yang benar kepada Allah yang menciptakan, kepada Allah yang menebus dalam Yesus Kristus. Nah, saat yang sama usaha kuasa dari kegelapan juga mengajak penyembahan berbalik dari penyembahan kepada Allah kepada penyembahan pada dirinya melalui agen-agen manusia. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan lagi dalam cerita ini, dalam Daniel pasal 3, bahwa ada ayat-ayat yang menyebutkan dalam penyembahan itu, dalam pentahbisan itu, bahwa diadakanlah sebuah pentahbisan dengan menyediakan bunyi-bunyian. Ya, disebutkan di sini ada sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Saudaraku sekalian, dikatakan dalam cerita ini, kalau kalian semua sudah mendengar bunyi-bunyian ini, ya berarti ini bunyi-bunyian yang benar-benar menggegap gembita, karena banyak orang yang hadir dalam upacara pentahbisan itu. Maka ini satu bunyi-bunyian yang memang disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk mendorong orang mau menyembah atau mau sujud di hadapan patung emas tadi. Nah, mari lihat alat-alat musik yang saya baru baca tadi. Sangkakala, alat musik tiup, ya, mirip-mirip seperti itu. Seruling juga musik tiup, alat musik tiup. Kecapi, ya, ini alat musik yang dipetik. Kemudian ada rebab, ya, alat musik yang digesek, seperti juga biola, ya. Kemudian ada gambus yang seperti juga gitar, agak bulat dia. Alat musik yang dipetik. Kemudian serdam adalah alat musik yang ditiup, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian yang tidak disebutkan satu persatu. Jadi ada banyak berbagai jenis bunyi-bunyian, ya, alat musik mengiringi pentahbisan penyembahan kepada patung emas tadi. Jadi saudaraku sekalian,
apa yang harus kita cermati dari cerita ini? Bahwa dalam proses penyembahan kepada berhala, kepada sebuah patung emas, kepada berhala apapun, rupanya dunia kekafiran menyiapkan sebuah musik yang sesuai dengan penyembahan itu. Dan itu sebabnya saudaraku sekalian, ingat bahwa ahli musik itu di sorga awalnya adalah tentu Lucifer. Dia ahli musiknya. Jadi kita harus waspada di gereja kita, dalam kumpulan-kumpulan peribadatan kita. Waspadailah bahwa tidak semua musik itu berkenan kepada Tuhan. Walaupun mungkin alat musik itu alat musik yang netral, tetapi ketika dimainkan dengan cara yang salah, dengan perpaduan yang salah, wah, ini sebuah cara bagaimana kita didorong pada sebuah penyembahan berhala. Nah, saya menyaksikan atau mendengar pekabaran-pekabaran penting daripada ahli-ahli musik. Memang rupanya ada banyak musik yang berbahaya, yang mendorong pada sebuah karakter yang membawa orang kepada kehancuran, karakter yang menolak kebenaran, menghidupkan hal-hal yang benar. Nah, saudaraku sekalian, jadi di dalam kegiatan ibadah, ibadah kita di rumah sekarang ini secara mandiri, sekalipun tidak ada musik, jauh lebih baik, saudaraku sekalian, dibandingkan diharuskan ada musik tetapi mendorong kepada penyembahan yang tidak benar. Baik, jadi itulah kewaspadaannya bahwa terkait dengan musik yang diadakan segala bunyi-bunyian dalam cerita penyembahan berhala yang diadakan oleh Nebukadnezar. Dan rupanya ada orang-orang yang setia, sekalipun bunyi sangkakala, bunyi gambus, kecapi, serdam, semuanya dibunyikan dan mereka dipaksa untuk menyembah, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud. Namun rupanya ada orang yang melihat dan melaporkan dan membuat tuduhan. Nah, menarik sekali saudaraku sekalian. Sekalipun kita membuat kesalahan sebetulnya, seringkali itu lolos dari ancaman, daripada sanksi. Namun kalau ada orang yang melihat, kalau ada orang yang kemudian melaporkan, membuat tuduhan, maka kita kena sanksi. Begitu juga saudaraku sekalian, ada banyak tekanan kepada umat Tuhan dimanapun mereka berada dalam kegiatan ibadah. Seringkali juga persoalannya bukan saja dianggap melanggar oleh sebuah pemerintahan yang melarang ibadah tertentu misalnya, tetapi karena ada yang melaporkan. Masih ingat saudaraku sekalian bahwa setan itu disebut sebagai penuduh atau pendakwa manusia dalam Wahyu pasal 12. Ingat, ini selalu terkait dalam kitab Wahyu. Jadi, karena memang si jahat itu pekerjaannya mendakwa, dan begitulah agen-agennya. Mencari orang-orang yang tetap setia, dan kemudian didakwa, dan saatnya kita akan dibawa kepada pengadilan. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus di akhir zaman. Baik saudaraku sekalian, tetapi ketika mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar, dan Raja Nebukadnezar kasihan kepada mereka. Oh, kalau benar-benar ini, coba ulang sekali lagi. Kamu kalau benar tadi belum sujud dan sekarang mau sujud, saya ampuni. Coba sekali lagi, bunyikan lagi. Dibunyikan lagi, tapi rupanya Sadrak, Mesak, dan Abednego belum bersedia, belum mau sujud. Bahkan mereka mengatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, dalam ayat 17, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Begitu mendengar ini, begitu marah, geram sekali Raja itu, sehingga memerintahkan segera untuk mereka dibinasakan dengan melemparkan ke dalam dapur api yang karena geramnya kelihatannya dipanaskan. Perapian itu sampai berlipat ganda sehingga orang yang melemparkannya pun terhembus angin panas dan mereka mati. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka masih bisa jalan-jalan di dapur api, sehingga dapat dilihat oleh raja, dan raja sangat kaget
Karena rupanya bukan mereka saja. Sudah ada kaget yang pertama karena mereka tidak terbakar, bisa jalan-jalan. Apalagi dia lihat ada 4 sekarang. Dan yang keempat itu, yang dia tidak kenal seperti anak dewa. Saudaraku sekalian, ini sebuah pemandangan menarik bahwa pengenalan dia tentang sesuatu yang ilahi, sesuatu yang adikodrati itu dewa. Maka ketika dia lihat ini disebut anak dewa. Tetapi inilah wujud anak Allah sesungguhnya. Ini adalah penjelmaan yang belum terjadi pada waktu penjelmaan di Perjanjian Baru, tetapi seringkali anak Allah sudah menjelma di Perjanjian Lama melalui cerita-cerita yang kita dapatkan seperti ini. Inilah Yesus Kristus yang menjelma. Dialah anak Allah yang menemani Sadrak, Mesak, dan Abednego dan menolong mereka, melepaskan mereka dari ancaman kematian. Dan hal ini belum pernah terjadi. Sehingga Raja Nebukadnezar mengatakan, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Saudaraku, sekalipun saudara dan saya pernah atau bahkan akan mengalami ancaman yang sama, ingat cerita ini, bahwa kalau kita mau setia, Tuhan akan berikan kelepasan. Dan jika tidak, jauh lebih penting kesetiaan kita kepada Tuhan sekalipun mengalami kematian, karena Tuhan dalam kuasanya akan memberikan kebangkitan kepada mereka yang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cerita ini cerita yang sangat populer di dalam kelas sekolah sahabat anak-anak. Namun juga ini sangat menarik tentu bagi pertumbuhan iman kita, bagi orang-orang dewasa. Karena di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak berhala-berhala yang mungkin membawa kejatuhan iman kita. Maka waspadalah, karena di sekitar kita ada musik yang mengganggu kita. Ada sesembahan lahiriah atau sebutlah sesuatu yang dapat dilihat, ya, material yang dapat dilihat, sehingga kita seringkali jatuh pada penyembahan juga. Pada patung-patung yang mungkin oh ini bukan patung berhala, ini patung Yesus, ini patung santo barangkali, ya, orang suci. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, hukum itu mengatakan jangan membuat patung untuk disembah, ya. Itu jelas sekali. Maka waspadalah pada berhala-berhala modern. Bahkan pada kekuasaan-kekuasaan pemerintah dan kekuasaan gereja yang bisa saja menekan kita untuk melakukannya pada penyembahan yang sesungguhnya adalah penyembahan berhala. Tuhan kiranya menolong kita, menyanggupkan kita untuk membedakannya, dan disanggupkan untuk dapat teguh berdiri dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Pada pagi Sabat ini, kami dapat belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang dapat kami temukan dalam firman Tuhan ini boleh menolong kami bertumbuh dalam iman dan kuat teguh dalam kebenaran. Ini doa kami Tuhan, berkati para pendengar sekalian yang mendengarkan siaran ini dapat diteguhkan dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.